Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Nawaqidul Islam, penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman yang disusun oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan alasan mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab Nawaqidul Islam, memulai risalah beliau dengan basmalah. Demikian juga telah kita jelaskan alasan mengapa beliau memulai atau sebelum beliau memulai paparan beliau menggunakan redaksi i'lam, ketahuilah, ya, untuk menunjukkan bahwa setelah setelah kata i'lam ini adalah suatu perkara yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Demikian juga telah kita jelaskan bahwa penggunaan istilah Nawaqidul Islam adalah penggunaan istilah yang benar, ya, di mana didapati dari sebagian salaf mereka menggunakan istilah naqdut tauhid, pembatal tauhid. Ya, seperti yang diucapkan oleh diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ketika berbicara tentang al-qadar, fa inna takdzibahu bil qadari naqdun lit tauhid. Maka ketika seseorang mendustakan takdir, maka ini merupakan pembatal terhadap tauhidnya. Demikian juga sudah kita jelaskan bahwa keislaman seseorang ini memiliki keserupaan dengan thaharah, ya, sehingga ada pembatal thaharah, ada juga pembatal keislaman. Baik. Sekarang bismillah ta'ala kita akan mulai masuk membahas, ya, inti dari kitab, yaitu kita akan satu persatu membahas tentang pembatal-pembatal keislaman. 10 pembatal keislaman yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Kita akan mulai masuk ke pembatal yang pertama, yaitu syirik dalam ibadah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah merahmati beliau, al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Pembatal keislaman yang pertama adalah syirik kepada Allah, syirik dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni apa yang di bawah dosa syirik tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ini dalil yang pertama yang disampaikan oleh beliau, ya, yang menunjukkan bahwa kesyirikan ini merupakan pembatal keislaman. Ya. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, ketika dia tidak bertobat dari kesyirikannya, maka Allah tidak akan ampuni. Allah akan azab dia, ya, di dalam api neraka. Kemudian waqala ta'ala, kemudian berkata, ayat ini berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Ini dalil yang kedua, barakallahu fikum,
Ya, yang menunjukkan bahwa syirik ini merupakan pembatal keislaman. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah akan haramkan baginya surga. Jadi ini balasan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya surga. Kalau diharamkan surga, bagi dia, kemana dia akan pergi? Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berlaku zalim. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kalau dia melakukan kesyirikan, ini syirik akbar yang mengeluarkan dia dari keislamannya, kemudian dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan dia pertolongan. Ya, dia akan kekal abadi berada di dalam neraka jahanam. Qala wa minhu adzabhu li ghairillahi kaman yadhbahu lil jin aw lil qabr. Dan termasuk dari syirik dalam peribadahan ini adalah menyembelih untuk selain Allah. Seperti orang yang menyembah untuk jin. Ya, kita pasti dapati sebagian orang, ya, mereka ketika memiliki hajat tertentu, ya, entah itu menginginkan kesembuhan atau ingin memulai sebuah proyek, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk jin. Jin yang menunggu suatu tempat, ya, agar mereka tidak diganggu. Maka ini termasuk kesyirikan. Praktek semacam ini banyak sekali. Ya, proyek-proyek yang dilakukan, ya, pembangunan jalan, ya, pengeboran minyak, ini banyak melibatkan ritual-ritual semacam ini. Maka ini merupakan kesyirikan, ya, dan merupakan pembatal keislaman. Kalau dia menyembelih, ya, untuk jin tersebut, maka ini merupakan ini perkara yang bisa mengeluarkan dia dari keislamannya. Aulil qabr, atau dia menyembelih untuk kuburan, ya, kuburan-kuburan keramat, ya, karena mengharapkan keberkahan atau mengharapkan kesembuhan. Dia berdoa di kuburan tersebut, lalu dia persembahkan hewan kurban, dia sembelih ayam atau dia sembelih kambing, domba, dan yang semisalnya, maka ini pun merupakan kesyirikan. Baik, inilah apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, tentang pembatal keislaman yang pertama. Al-an naqra asy-syarh, kita baca syarahnya. Qauluhu al-awwalu, ya. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala, berkata pensyarah kitab ini, yakni Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, qauluhu al-awwalu asyirku fi ibadatillah. Ya. Ucapan beliau bahwa pembatal keislaman yang pertama adalah syirik dalam ibadah kepada Allah. Qala bada al-musannifu bisyirk li'annahu akhtarun nawaqid. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai pembahasan tentang pembatal keislaman dari kesyirikan? Karena kesyirikan ini merupakan akhtarun nawaqid, pembatal keislaman yang paling berbahaya, wa a'dhamu dzanbin usiyallahu tabaraka wa ta'ala bihi, dan merupakan dosa terbesar, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala didurhakai. Jadi kedurhakaan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kesyirikan. Ya, ini kaum muslimin kadang-kadang karena jauhnya mereka dari ilmu, mereka menganggap remeh permasalahan kesyirikan. Ya, ketika ada seorang anak menzinahi ibunya misalnya, atau ada seorang ayah menzinahi anaknya, ya, maka mereka menganggap perkara tersebut sangatlah besar. Sementara kesyirikan yang beredar di tengah-tengah masyarakat mereka anggap biasa-biasa saja. Ya, kita bisa lihat sendiri di negeri kita. Ya, dalam beberapa hari ini kita bisa melihat ada berita apa? Diresmikannya Persatuan Dukun Nusantara. Ya, ini praktek perdukunan ini termasuk kesyirikan. Ya, bahkan mereka ingin membuat apa? Seperti wisata santet. Ya, ini praktek kesyirikan. Dan orang merasa bahwa itu satu hal yang biasa-biasa saja, ya, atau tradisi, satu hal yang kata mereka kearifan lokal, ya. Padahal ini kesyirikan, padahal ini suatu kesyirikan. Kayak kaum muslimin harus dicerdaskan mereka, ya. Selama ini lalai, para dai itu lalai, ya, tidak mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Praktek-praktek kesyirikan ini dianggap biasa. Padahal inilah yang harusnya paling
menjadi prioritas kita untuk kita perangi. Ya. Praktek perdukunan, praktek sihir, ya. Ini adalah praktek-praktek yang harus diperangi. Dosanya lebih besar daripada orang sekedar korupsi. Kita bukan mengecilkan dosa korupsi, bukan kita mengecilkan dosa zina, ya. Tidak, ini semua dosa besar. Akan tetapi dosa besar yang paling besar, barakallahu fikum, adalah kesyirikan. Ya. Makanya dakwah kepada tauhid harus selalu kita gencarkan. Ya, kenapa praktek-praktek kesyirikan ini gencar? Praktek-praktek kesyirikan ini marak di negeri kita? Karena kurangnya perhatian kepada tauhid. Ya, kurangnya perhatian kepada tauhid. Makanya kita harus gencarkan dakwah kepada tauhid. Praktek-praktek kesyirikan ya harusnya menjadi prioritas kita untuk kita hapuskan dari muka bumi ini. Baik. Inilah sebabnya mengapa Syekh Muhammad bin Wahab menjadikan kesyirikan menjadi yang pertama, ya, menjadi pembatal yang pertama yang beliau sampaikan dalam rangkaian pembatal keislaman. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau dia mati di atas kesyirikannya, maka Allah tidak akan ampuni. Ya, tapi kalau misalnya dia melakukan kesyirikan, lalu sebelum dia meninggal dunia dia bertobat, kembali mentauhidkan Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang mati di atas kesyirikan. Allah tidak akan ampuni dia. Wa qala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Kalau dia mati di atas kesyirikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya surga. Qala jalla wa ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, kalau ayat yang pertama tadi surat An-Nisa ayat ke-48, kemudian ayat yang kedua surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Adapun ayat yang ketiga yang dibawakan oleh beliau ini adalah surat Fatir ayat yang ke-36. Ya, dan orang-orang yang kafir maka bagi mereka neraka jahanam. Ya. Dan tidak akan dihentikan siksaan tersebut. Fayamutu wala yukhaffafu anhum, maka mereka mati dan tidak akan diringankan dari mereka min adzabiha, dari azabnya. Jadi mereka akan senantiasa mendapatkan azab. Ketika seseorang meninggal di atas kesyirikan, ketika seseorang meninggal di atas kekufuran, maka tidak akan diringankan azab mereka. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas, ya, demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kesyirikan ini merupakan dosa yang paling berbahaya. Jika seseorang melakukan kesyirikan, maka dia akan selalu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma hum bikharijina minan nar, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-167. Allah menegaskan, dan mereka tidak akan, ya, sekali-sekali mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Na'udzubillah. Maka hati-hati kaum muslimin. Ya, kalau ada dai yang mengingatkan tentang kesyirikan, ya, dia telah melakukan perkara yang benar. Ya, jangan kemudian dianggap sebagai gerakan ekstrim, jangan kemudian dianggap sebagai orang-orang yang radikal. Justru mereka inilah orang-orang yang paling sayang kepada kaum muslimin, mengingatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan. Karena apabila seseorang itu melakukan kesyirikan, syirik akbar, lalu dia tidak bertobat, maka ayat-ayat inilah yang menjadi balasan bagi mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Walaupun di dunia mereka mengaku sebagai muslim, walaupun mereka bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, tapi ketika mereka melakukan kesyirikan, syirik akbar, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka dan kekal abadi di dalamnya. Qala fasyirku billahi huwa a'dhamu dzanbin usiyallahu bihi. Maka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang terbesar, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala didurhakai dengannya. Ya. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisihi subhanahu.
Nah, sini beliau mulai menjelaskan tentang apa itu definisi syirik. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, syirik itu taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisihi. Ya. Yang namanya kesyirikan itu adalah menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang keadaan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dia mengatakan kepada sesembahan-sesembahannya, kami dahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Apa kesesatan yang nyata itu? Ini mereka melakukan kesyirikan. Apa kata mereka? Idh nusawwikum birabbil alamin. Ini kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Sehingga syirik itu merupakan taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisihi subhanah. Ini menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-rububiyah, seperti kekhususan Allah dalam ar-rububiyah. Ar-rububiyah barakallahu fikum maksudnya adalah menyamakan Allah dalam urusan penciptaan dan pengaturan alam semesta. Ya, jadi tidak ada yang menciptakan, tidak ada menciptakan alam semesta ini, tidak ada juga yang memberikan rezeki kepada makhluk, dan tidak ada juga yang mengatur segala sesuatu dalam alam semesta ini kecuali Allah. Maka barang siapa yang mengatakan ada pencipta selain Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah, ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan dalam permasalahan ar-rububiyah. Wal asma'i wa sifat, demikian juga nama-nama dan juga sifat-sifat ya. Ya. Jadi ada nama-nama dan sifat-sifat yang ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka apabila ini diberikan kepada yang selain Allah, ya, dia telah terjatuh pada kesyirikan. Au huquqihi, atau haknya Allah. Ya, dia menyamakan hak makhluk dengan haknya Allah. Ya, misalnya penyembelihan tadi ya. Sudah sempat kita singgung ya. Penyembelihan ini adalah bentuk ibadah yang hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mempersembahkan salah satu hak Allah ini kepada yang selain Allah, ya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Qala wa hiya an yufrada wahdahu bil ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala ya. Maaf di sini wahia di sini kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala ayyufrada wahduhu bil ibadah, dia diesakan dalam peribadahan. Artinya ketika kita beribadah tidak boleh kita beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya hidupku, matiku, ya, ibadahku atau sembelihanku, ya, inna salati, sesungguhnya salatku, kemudian sembelihan atau ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Qala wa an yukhassa wahduhu bidzulli wal khudu'. Dan hendaknya Allah Subhanahu wa taala dikhususkan ya dalam kerendahan, perendahan, ya, dan ketundukan. Adzul wal khudu' ini maknanya sama, perendahan dan ketundukan. Satu-satu yang boleh bagi kita untuk merendahkan diri kita dan juga tunduk kepadanya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fala yuj'al ma'ahu syarikun fi syai'in min dzalik, maka tidak boleh diadakan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kekhususan ini. Ya. Jadi ibadah ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi seorang hamba untuk menyerahkannya kepada yang selain Allah.
Dalilnya kata beliau, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surat Jin ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Masajid ini jamak dari masjid. Dia bisa bermakna dua. Ya. Makna yang pertama bahwa masjid maknanya adalah tempat untuk bersujud. Maka semua tempat yang kita pakai untuk bersujud ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang kedua, masjid artinya organ tubuh yang kita pakai untuk bersujud. Ya. Maka itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru ya kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, atau menyeru Allah Subhanahu wa taala ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Baik. Ya, ini dalil bahwa tidak boleh seseorang kemudian beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kama annahu subhanahu wa ta'ala wa'dahu tafarrada bil khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatah tafarrada bi sifatil kamal wa nu'util azamah wal jalal wa tafarrada bi asma'il husna wa sifatil ula fa innahu yajibu an yufrada wahduhu subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu diesakan dalam urusan penciptaan, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala diesakan dalam urusan pemberian rezeki, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal ihya'i wal imatah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala diesakan dalam urusan menghidupkan dan mematikan. Yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrada bi sifatil kamal wa nu'util 'azamah wal jalal. Dan Allah Subhanahu wa taala diesakan dalam sifat-sifatnya yang sempurna. Demikian juga sifat-sifatnya yang agung dan mulia. Wa tafarrada bil asma'il husna wa sifatil ula. Dan Allah diesakan dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Fa innahu yajibu an yufrada wahdu subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Maka demikian juga Allah itu wajib untuk diesakan dalam peribadahan. Allah satu-satunya pemberi kita rezeki, Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur alam semesta ini, ya, maka konsekuensinya apa? Kita pun harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Makanya konsep tauhid dalam Islam, barakallahu fikum, itu sangat jelas. Kita hanya mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, satu-satunya ya yang mengatur alam semesta. Ini konsep tauhid dalam Islam. Jadi kita tidak menyembah yang tidak menciptakan. Ya, kita tidak menyembah apa yang tidak memberikan kita rezeki. Kita tidak menyembah apa yang tidak mengatur alam semesta ini. Ya. Adapun yang dilakukan oleh penganut-penganut agama di luar Islam, maka mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak memberikan mereka rezeki, bukan yang menciptakan alam semesta. Ya, seperti orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kita tanyakan kepada mereka, apakah Nabi Isa alaihissalam yang menciptakan alam semesta ini? Yang mereka sebut Yesus. Ya, apakah Yesus yang menciptakan alam semesta ini? Ya, ini pertanyaan yang sangat sangat penting ya. Dalam Islam kita menyembah Allah. Kenapa? Karena kita yakini Allah itulah yang menciptakan alam semesta. Allah yang memberikan kita rezeki. Allah yang berkuasa atas seluruh perkara di alam semesta ini. Sehingga kita hanya menyembah Allah. Nah, sekarang kita pertanyakan kepada mereka, apakah yang kalian sembah ini memiliki sifat yang sama dengan Allah? Ya, mereka akan menjawab tidak. Nabi Isa alaihissalam bahkan dia dilahirkan dari rahim seorang wanita. Ya, tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakan alam semesta, untuk memberikan rezeki dan seterusnya. Maka konsep tauhid dalam Islam itu demikian jelas. Ya, seorang muslim tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta. Baik. Qala fasyirku bihi an yusawwa ghairuhu bihi subhanahu wa ta'ala fi syai'in min khasa'isihi subhanahu. Ya, wa syai'in min huquqihi.
Maka syirik itu adalah ketika yang selain Allah Subhanahu wa taala itu disamakan dengan Allah. Fi syai'in min khasaisihi. Dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Atau wa syai'in min huquqih. Atau dia disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi, ibadah tadi. Ibadah merupakan haknya Allah. Maka ketika diberikan kepada yang selain Allah, dia pun terjatuh pada kesyirikan. Sehingga kesimpulannya, asyirku huwa taswiyatu, at-taswiyatu wal musawah baina syai'ain fi amrin ma. Maka syirik itu adalah penyamaan antara dua perkara dalam antara dua benda atau dua hal ya dalam satu perkara. Ya. Faman sawwa ghairallahi billahi fi syai'in min huquqillah aw khasaisillah fahuwa musyrikun billah. Maka barang siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah ya dalam sesuatu yang merupakan hak Allah atau sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah, fahuwa musyrikun billah. Maka dia adalah seorang musyrik. Dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kafirun ya billahil azim. Dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ya. Jadi barang siapa yang dia memberikan apa yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dia berikan kepada yang selain Allah, maka dia adalah musyrik kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala naqada syirkuhu dinah. Dan kesyirikannya ini telah menghapuskan agamanya, membatalkan agamanya. Wa abtala a'malah, dan membatalkan amalan-amalannya. Jadi kalau dia melakukan kesyirikan, maka syirik ini akan membuat dia murtad. Ya, ketika dia murtad, maka keluar dia dari agamanya dan amalan-amalan soleh yang pernah dia lakukan itu semua akan terhapus. Ini konsekuensi seseorang melakukan kesyirikan. Ya, dia murtad, keluar dari agamanya, kemudian amalan-amalan solehnya semua terhapus. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Dalil yang menunjukkan bahwa orang yang melakukan kesyirikan ya akan keluar dari Islam dan batal keislamannya serta terhapus amalan-amalannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Ya. Walaqad uhiya ilaik. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladzina min qablik, dan juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapuslah amalanmu. Perhatikan ayat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul alaihi salatu wasallam. Walaqad uhiya ilaik. Dan sungguh telah kami wahyukan ya, telah diwahyukan kepada engkau wahai Rasul ya, wa ilal ladina min qablik, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu. Lain asyrakta, kalau engkau melakukan kesyirikan. Ya, tentu Nabi SAW tidak melakukan kesyirikan. Tapi kalau beliau melakukan kesyirikan, layah batonna amaluk. Amalan-amalanmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan termasuk orang yang merugi. Ini balasan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Ya, amalan-amalan dia, ya, sholat dia, puasa dia, haji dia, ya, sedekah yang dia berikan, infak dan seterusnya, semua amalan-amalannya, qiyamul lailnya, ya, sholat sunnahnya, semuanya akan terhapus kalau dia terjatuh pada kesyirikan, syirik akbar. Ya, wala takunanna minal khasirin, dan pasti dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah lah ya hendaknya kalian engkau menyembah, engkau beribadah, dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Baik.
Ini diantara konsekuensi seseorang melakukan kesyirikan. Ya. Demikian juga ada dalil-dalil yang sangat banyak ya yang menunjukkan bahwa kesyirikan ini merupakan dosa yang paling buruk. Ya. Dan ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah besok kita masih membahas pembatal keislaman yang pertama ini. Ya bismillah taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita bisa praktekkan ya dengan berhati-hati terhadap segala bentuk kesyirikan karena ini adalah pembatal keislaman yang paling berbahaya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.